Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa menuntaskan bait-bait alfiyah, yaitu pada bab imalah. Insyaallah 3 bait terakhir. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatumil. Walatumil. Sareng teu kenging ngaimalahkeun anjeun. Sareng teu kenging ngaimalahkeun anjeun. Kana isim. Kana isim. Lam yanal tengengengkeun itu ma tamakkunan kana mu'rab duna simain barina salianti anu simai Gairoha tegesna salianti lapad ha wa gairona sareng salianti lapad na mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bait ini akan menjelaskan kalimah-kalimah yang tidak boleh diimalahkan. Kemarin kalimah yang tidak boleh diimalahkan itu apabila ada huruf istila atau ada ro, kecuali kalau ro-nya dikasrohkan kemarin. Ya, karena akan menjelaskan kalimat yang tidak boleh dijadikan imalah, tetapi dalam baitnya terbalik. Walatumil, dan kamu tidak boleh menjadikan imalah ma kepada isim, ma kepada kalimat lam yanal tamakunan, yang tidak arinalayan itu sampai atau merawat, yang maksudnya lam yanal tamakunan maksudnya selain kalimat mu'rob. Jadi kalimat ada kalimat mutamakin, ada mutamakin amkan, ada mutamakin ghair amkan. Jadi selain kalimat mutamakin, selain isi mu'rob, pan isim teh terbagi 2 hukumnya. Ada isi mu'rob, ada isi mabni. Wa mu'robul asma ima qad salima
insabahil arfi ka'ardin wasuma. Terus selain isi mu'rob dalam betnya walatumil malam yanal tamakunan, maksudnya tidak boleh membuat imalah selain isi mu'rob. Tetapi dalam betnya walatumil malam yanal tamakunan, tidak boleh membuat imalah selain isi mu'rob. Berarti kalau isi mabni tidak boleh dijadikan isim, diboleh imalah. Jadi yang bisa diimalahkan itu isim mu'rob, isim mutamakin. Isim mutamakin itu artinya isim mu'rob munsharif. Yang bisa dijadikan imalah adalah sok yo. Yang bisa dijadikan imalah adalah isim mu'rob munsharif. Isim mu'rob munsharif. Atau isim mutamakin amkan. Duna sima igoeraha wa goeroha, kecuali ada simai. Sama itu idiom. Idiom itu yang bukan beraturan, yang bukan kiasi. Ada kalimat-kalimat yang simai yang dibolehkan, artinya yang kedengaran dari orang Arabnya, tidak kiasi, tidak aturannya. Ada kalimat yang mabni bisa dijadikan imalah cuma 2 kalimat, goeroha wa goerona. 1 kalimat ha isim domir, isim domir mu'rob mabni. Kasabahil wad'i pismejitan wal ma'nawi bimata waqbihu wa kaniya batin anil bi korin usila. Sudah. Ha itu adalah isim apa? Mabni. Apa? Mabni. Sebab isim domir. Wa kullu mudmarin lahul binayaj walabdu majuron kalab di manusib. Jadi ha itu adalah termasuk isim domir mufrodah muannas goibah yang simai bisa diimalahkan. Contohnya sok. Yuridu ayadribaha. Taha itu kadang-kadang diimalahkan, tapi sima yuridu sok. Ayadribahe. Yang kedua marro bina. Marro bine. Marro bine. Kesimpulannya bahwa isim mu'rob yang bisa dijadikan imalah adalah isim mu'rob, tidak bisa isim mabni, kecuali ada 2 kalimat yang simai, yang kedengaran dari orang Arab, yang tidak sesuai dengan aturan daripada apa? Daripada non. Jadi kecuali ada yang simai 2 kalimat, 1 isim domir ha, yang kedua isim domir na. Contohnya ha, yuridu sok. Ayadribaha. Yuridu ayadribahe. Yang kedua marro bina. Marro bine. Sok jang. Duh, itu nyeri dada, kerasa dada. Nambahan penyakit ya sok yo. Duakeun lajang, duakeun sing cager Bapak Fatihah. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Allahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan penyakit-penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari bait yang pertama, imalah itu dikhususkan untuk isim yang mu'rab. Seperti contoh-contoh yang telah lalu, semuanya mu'rab. Tapi ada, nah, kalau dibuat dari isim mabni, nah itu hukumnya simai. Sekali lagi, kalau dibuat dari isim mabni itu hukumnya simai. Tapi ada isim mabni yang bisa diimalahkan dan hukumnya itu qiyasi mutarid, malah cuman dua, yaitu domir ha dan domir na. Walaupun ha dan na itu termasuk isim mabni, tapi mengimalahkannya hukumnya qiyasi mutarid. Boleh, cuman dua-duanya, yaitu ha dan na. Contohnya tadi, yuridu ayat ribaha. Ha di situ ada alifnya, sebab imalahnya yaitu ri kasroh, ayat ri kasroh. Ah, maka bisa diimalahkan yuridu ayat riba he. Yang kedua, marro bina. Contohnya marro bina. Nah, alif di situ juga sama, ada sebab imalahnya yaitu kasroh, maka bisa diimalahkan walaupun isim mabni. Marro bina jadi marro bine. Gitu. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amil sareng kedah ngaimalahkeun anjeun al-fathah kana fathah qabla kasri ra'in dina sateu acan kasrohna ra. Fi tarafin anu tetep itu ro ditungtung. Kalil aisari ari contona eta tetep sapertos lapad lil aisari. Mil kedah ngaimalahkeun anjeun tukfa maka dicegah anjeun al-kulafa karena pirang-pirang kapayahan. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imalah itu kalau melihat bait terakhir terbagi tiga. Pertama, imalah apabila alif pengganti iya, contohnya Roma jadi Rome, atau sebaliknya alif digantikan kepada iya, hubla jadi huble. Ini masalah yang ketiga, wal fathah qabla kasri roi. Kalimat yang barisnya patah sebelum kaslah ro, amil harus mengilah fitorab ditungtung.
Maksudnya harus menjadikan imalah kalimah yang barisnya dipatahkan di ujung sebelum ro. Kalimah di ujung sebelum ro yang dipatahkan boleh dijadikan imalah. Berarti ada 3 yang bisa diimalah kalimat. Pertama, alif yang bersanding dengan iya. Alif apabila berdampingan dengan iya. Yang kedua, alif yang berdampingan dengan kasroh. Yang ketiga adalah harkat patah sebelum di ujung sebelum ro. Harkat patah sok. Harkat patah sebelum ro yang dikasrohkan. Sebelum ro yang dikasrohkan. Bisa diimalahkan. Bisa diimalahkan. Contohnya. Lil aesari. Lil aesari. Sinnya di bagaimana hurufnya? Dipatahkan. Ro-nya di bagaimana? Harkat yang dipatahkan sebelum ro yang dikasrohkan boleh dijadikan imalah. Lil aesari sok. Lil aesari atau aesari. Atau aesari. Sinnya bisa diimalahkan. Sinnya bisa diimalahkan. Lil aesari. Lil aesari. Lil aeseri. Lil aeseri. Aesari. Aesari. Aeseri. Aeseri. Kesimpulannya, kalimat yang bisa dijadikan imalah harkat patah sebelum kasroh apa? Harkat patah sebelum kasroh. Sebelum ro yang dikasrohkan. Sebelum ro yang dikasrohkan. Contohnya. Aesari. Aesari. Aeseri. Aeseri. Lil aesari. Lil aesari. Lil aeseri. Lil aeseri. Sok yang simpulkan itu. Kesimpulan dari bait yang kedua. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang imalah alif, dari awal itu kita membahas tentang imalah alif. Untuk bait ini membahas tentang imalah fathah. Jadi fathah juga bisa diimalahkan, yaitu fathah yang terletak sebelum ro kasroh di akhir. Fathah yang terletak sebelum ro kasroh di akhir, nah itu bisa diimalahkan. Contohnya lil aesari, bisa dibaca lil aeseri. Bisarorin jadi bisarerin. Nah, pokoknya setiap fathah yang terletak sebelum ro kasroh di akhir itu bisa diimalahkan. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada eta tetep sapertoskeun ieu al fathu. Eta tetep sapertoskeun ieu al fathu. Dina pada imalah. Dina pada imalah. Alladzi. Alladzi. Ari harkat fathah. Ari harkat fathah. Tali. Tali. Nyanding. Nyanding. Hi. Karena itu alladzi. Karena itu alladzi. Naun ha'ut ta'nisi. Naun ha'ut ta'nisi. Ha' ta'nis. Ha' ta'nis. Fi waqfin. Fi waqfin. Dina nalika waqaf. Dina nalika waqaf. Idza makana. Idza makana. Di mana-mana kabuktosan itu alladzi. Di mana-mana kabuktosan itu alladzi.
ghairu alifin eta tetap salianti alif. Mangga sareng. Masalah yang kedua, imalah patah adalah kadaladi taliyah tanis. Maksudnya kalimat harkat yang dipatahkan sebelum hak tanis boleh dijadikan imalah. Kalimat yang dipatahkan sok. Kalimat yang dipatahkan sebelum hak tanis. Boleh dijadikan imalah. Contohnya rohimah. Huruf sebelum matanis huruf apa? He apa? Rohimah sok. Rohimeh. Qayyimah. Qayyimeh. Nikmah. Nikmeh. Jadi kalimat harkat patah sebelum hak harkat patah sebelum hak harkat patah sebelum hak taknis boleh dijadikan imalah. Contohnya rohimah sok. Rohimeh. Qayyimah. Qayyimeh. Nikmah. Nikmeh. Jadi tadi kalimat yang dipatahkan sebelum ro yang dikasrohkan. Contohnya aesari, aeseri. Yang kedua harkat patah sebelum hak tanis boleh dijadikan imalah. Rohimah jadi rohimah. Nikmah jadi nikmeh. Qayyimah jadi qayyimeh. Itu yang sudah terakhir, itu terakhir. Kesimpulan dari bait yang ketiga yaitu masih imalah fathah. Nah, letak yang kedua, fathah bisa diimalahkan, yaitu fathah yang terletak sebelum hak taknis. Nah, fathah yang terletak sebelum hak taknis. Contohnya ada yang keliwat. Idza makana ghairu alif, apabila yang dipatahkannya selain alif. Pokoknya ya syaratnya patah bisa diimalahkan itu apabila yang dipatahkannya bukan alif. Idza makana ghairu alif, apabila yang dipatahkannya bukan alif. Contohnya rohimah, ha itu ha bukan, atau nikmah pan mim bukan alif. Jadi yang boleh dipatahkan, patah yang boleh dijadikan imalah apabila yang dipatahkannya bukan alif, ada syarat. Idza makana ghairu alif, kelewat tadi sok yang ya. Ayo. Kesimpulan dari bait yang ketiga masih tentang fathah, imalah fathah, yaitu ketika fathah terletak sebelum hak taknis dan yang diharkati oleh fathah tersebut selain alif. Nah, maka fathah tersebut boleh diimalahkan. Rohmah jadi rohmeh. Itu. Nikmah jadi nikmeh. Fatimah fatimeh. Soimah soimeh. Iffah iffeh. Dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk pembahasan bab imalah telah selesai. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan kepada bab jamak taksir. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Kita doakan selalu Bapak, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Diberikan kesembuhan. Amin.
terakhir kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.